Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak yang udah mau mampir ke channel aku. Tema kali ini adalah Nek Sumi, si penolong yang baik hati. Check it out ya. Tema horor kita kali ini adalah sebut saja Mas Rizwan, seorang kepala keluarga yang memiliki istri yang sedang mengandung, tapi kehidupannya berjauhan karena mengingat Mas Rizwan bekerja di lokasinya jauh ya, di wilayah Indonesia bagian timur sana, sedangkan istrinya sedang mengandung dan masih tinggal di rumah orang tuanya. LDM kali ya, long distance marriage. Ya, Mas Rizwan memang sudah sekitar 5 tahun bekerja sebagai karyawan di perusahaan tersebut, tapi memang tidak pernah didampingi seorang istrinya. Dan mereka berdua ini berencana untuk tinggal satu rumah, satu atap. Tapi mengingat keadaan kondisi istrinya yang sedang hamil, Mas Rizwan berencana untuk menunda memboyong istrinya ke daerah Indonesia Timur di tempat pekerjaannya. Mas Rizwan dan istrinya bersepakat nunggu istrinya dulu melahirkan. Setelah itu ya sudah agak besar sedikit anaknya, barulah diboyong untuk menetap tinggal di sana. Hari-hari yang dijalani sama istrinya, katakan nama istrinya ini di sini kita sebut Mbak lupa ya. Sebentar. Oh ya, Mbak Sari. Mbak Sari memiliki tekad yang kuat untuk setelah aku lahiran nanti aku akan ikut sama suamiku tinggal di sana. Ya, itu yang solehah ya. Singkat cerita, Mbak Sari akhirnya memutuskan untuk menyusul suaminya ke sana, tapi tidak dijemput sama suaminya Mas Rizwan karena kesibukan Mas Rizwan yang tidak bisa ditinggal. Akhirnya Mbak Sari ditemani oleh adiknya. Sang adik ini bernama Aga. Kira-kira seperti inilah ya sosok Aga, sang adik yang ikut menemani ke sana. Itulah, alhamdulillah sampailah di bandara di daerah Indonesia Timur sana. Mas Rizwan menjemput istrinya dan memang sudah menunggu di sana. Jadi gini, Mas Rizwan di sini dia adalah pegawai di perusahaan X ya. Dia diberikan rumah sementara. Rumah sementara ini sifatnya tidak bisa dihuni dalam jangka waktu yang lama. Jadi dalam waktu durasi yang diberikan sama perusahaan X tersebut sekian bulan, nah Mas Rizwan harus mencari rumah selanjutnya. Mas Rizwan di sini pindahan ya. Jadi gini, Mas Rizwan ini kan memang sudah hampir 5 tahun ya kerja di perusahaan X gitu. Tapi si perusahaannya ini kan beranak cabang atau memiliki banyak cabang gitu. Jadi ada beberapa kali lah si Mas Rizwan ini berpindah-pindah dari satu cabang ke cabang yang lain. Nah sekarang Mas Rizwan ini sudah pindah ke kantor pusat yang bukan kantor pusat juga sih, tapi tetap kantor yang menginduknya itu loh ya, di kota tersebut gitu. Jadi Mas Rizwan dikategorikan sebagai pegawai baru di perusahaan itu gitu, makanya diberikanlah si rumah dinas yang tidak bisa dimiliki oleh si karyawan tersebut. Dikasih durasi waktu ya paling lama aja setahun, tapi rata-rata si pegawai di situ ya sekitar 5-6 bulan juga udah bisa punya rumah pribadi gitu. Jadi sementara keluarga kecil ini tinggallah di situ. Mas Rizwan menjemput istrinya beserta adik dari istrinya, adik iparnya ya. Wilayahnya sejuk, memang asri banget ya, jauh dari hingar-bingar, jauh dari kata macet, jauh dari keruwetan layaknya gambaran ibu kota gitu. Jadi memang tenang, asri, damai. Ya layaknya kita hidup tinggal di daerah lah, seperti itu. Posisi rumah di sini ya ini kira-kira seperti ini ya rumahnya. Nah, tibalah Mbak Sari di rumah tercintanya yang sangat jauh dari tempat tinggal tanah kelahirannya, di pelosok di Indonesia bagian udahlah jauh banget ya. Sesampainya di sana, wow, besar ya rumahnya, pikir Mbak Sari. Ini yang menghuni cuma kita sedikit seperti ini ya, 3 orang, rumahnya besar sekali gitu kan. Nah, akhirnya masuklah mobil itu ke garasi gitu. Room tour oleh suaminya. Ini mah, ini ruang ini kamar kita di sini. Agak di sebelah sana ya gitu.
Jadi saking luasnya banyak beberapa kamar kosong yang tidak ada penghuninya. Ya sudah, dibereskanlah semua barang-barangnya sampai dia merasa ya udah, dia langsung merasa nyaman gitu Mbak Sari. Keesokan harinya Mbak Sari memang terlalu lelah. Mbak Sari dibangunin, "Mah, bangun, aku mau berangkat." Dia kaget, ternyata udah agak siang. Ya sekitar jam 8 lah suaminya berangkat, dan tiba-tiba sang suami sudah memasak menu hidangan untuk istri dan adik iparnya. So sweet itu ya Allah, dibukalah di meja makan tuh tudung sajinya kan. Masya Allah, ada tempe, katanya begitulah kira-kira. Ada sambal, ada sayur sop, ada ayam goreng. Kata Mbak Sari ini kapan masaknya, kapan nyianginnya? Sudahlah, Mbak Sari emang udah capek banget kan ya, namanya perjalanan jauh. Maka dia menikmati hidangan ya kan. Posisi kamar si Mbak Sari ini nggak jauh dari ruang TV. Jadi ini ruang makan, ini ruang TV. Pojok aja, di situ aja. Sebelahnya kan pintu utama keluar gitu kan. Jadi nggak terlalu jauh lah. Kalau si adik bayi ini nangis kedengeran lah itu. Fokus kan makan si orang dua ini, si Mbak Sari sama adiknya. Tiba-tiba, si adik bayi ini nangis. Kok nangis ketawa kayak ada yang ngajak bercanda. Kekeh ketawanya kan. Si Mbak Sari sama adiknya lihat-lihatan. Kok ketawa? Kok si adik ketawanya apa gitu ya, terlalu apa, happy banget gitu kedengerannya. Pandang-pandangan lah si Mbak Sari ini sama adiknya. Ya oke, sebut saja adik bayi ini namanya Kalista ya. Ini tiba-tiba ketawa geli kayak diajak bercanda, ketawa bayi ngakak gitu ya kan. Dek, dia bilangkanlah ke si adiknya nih, "Dek, tolonglah Dek, itu si Kalista bawa aja ke sini," gitu kan. Nah di ruang tamu depan TV ini memang diamparin karpet, terus udah gitu pakai kasur bayi yang udah dispray bersih ya, dipakaikan spray. Nah nggak lama agak masuklah ke kamar kakaknya. Masuk, dibuka pintu, langsung kelihatan si adik kan di kasur tuh kan. Begini dia lagi ke atas, tuh kekeh ketawanya ngakak. Bingung lah si Aga ini, ya Allah ponakanku ketawa sampai fokus ke atas terus geli gitu ketawanya, ada yang ngajak bercanda kan berarti. Nah terus sengaja lah si omnya tuh mengapakan dia gitu kan, dekatin dia biar kelihatan sama si adik tuh ada omnya datang. Nggak ngaruh tuh aja ngeliat fokus ke atas, langsung diangkat sama si om nih kan, bawa lah si adik ini, si ponakannya ini keluar, taruhlah si adik tuh di kasur tadi gitu. Akhirnya balik lagi ke ruang makan, lanjutkanlah orang tuh makan. Terus itu, "Mbak, si adik pas aku datang ke kamar begini matanya," katanya. Ih, merinding aku ya Allah. Terus ya udahlah langsung agak bawa aja keluar gitu kan. Terus ya mau lagi enak makan kan. Habis ya udahlah mau emang harus nyusuin, udah waktunya minum nyusu gitu kata si Mbak Sari. Langsung lah disusuin sambil cerita, "Kok bisa ya Gak? Kok bisa ya si adik tiba-tiba ngakak ketawa, ya namanya anak kecil Mbak, kan dia masih polos, jangan-jangan emang ada yang dilihat." Yaudahlah masing-masing kata Mbak Sari kepada adiknya kan. Ya hari-hari dilalui sama si Mbak Sari dan adiknya. Ya adiknya ini benar-benar baik banget ya, super penolong, helpful banget ya buat kakaknya. Jadi ya udah alhamdulillah itu menolong sekali. Jadi posisi si adiknya ini, si Aga ini, dia hanya mengantarkan tadinya, dan tadinya mau balik lagi gitu, tapi karena sudahlah kelihatan di situ kakaknya kayak kerepotan kan, aku tinggal dulu lah sebentar lah di sini sampai kira-kira kakaknya bisa ditinggal, dan udah mulai apa ya, ya mungkin si Aga di sini juga udah mulai nyaman ya, betah ya tinggal di sini ya. Pada suatu hari si Aga ya rezekinya kali ya, Mas Rizwan menawarkan pekerjaan, ada kesempatan berkarir di perusahaan tempat Mas Rizwan bekerja. Akhirnya ditelepon lah ayah ibunya di Pulau Jawa sana. Dia menceritakan dan lain sebagainya. Alhamdulillah keluarganya juga, orang tuanya mensupport, apalagi Mbak Sari. Dan Mbak Sari itu tinggallah berdua dengan si bayi. Biasanya ada adiknya kan, gampang kan, merasa ada temen. Tinggallah si Mbak Sari berdua dengan si bayi di rumah yang besar yang minta ampun. Tibalah pada suatu siang, siang jamnya waktunya tidur siang, nyusuin anak, di situ sepinya minta ampun. Ini kondisi dari perumahan di sana itu berjauhan. Jadi sekiranya ya
sepi lah ya gitu. Nah, pada waktu siang, di siang hari adalah tamu datang mengunjungi, bukan mengunjungi, bertamu di jam tidur siang, jam istirahat Mbak Sari dan si bayi. Nenek cantik, dia dandan katanya, make up. Jadi sari-sari dia waktu mudanya masih belum hilang gitu. Memang cantik kayaknya waktu mudanya. Jadi ketika dia sudah menginjak usia senjanya pun dia masih kelihatan lah ya cantiknya gitu. Dan memang dia juga dandan gitu. Dari atribut atas outfit sampai ke bawah itu semuanya bermerek. Dia datang mengetuk pintu rumah Mbak Sari. Kacamata di sini katanya ditaruhnya di sini. Berdandan lah tuh si nenek itu ya kan. Tasnya tas branded lah pokoknya kan. Ketok pintu rumah Mbak Sari. Assalamualaikum katanya. Berulang-ulang sambil celingak-celinguk. Ini orangnya kemana gitu pikir si nenek itu ya. Tapi nggak sampai di situ. Dia berusaha untuk sampai si yang punya rumah keluar. Lama loh di situ, sekitar setengah jam ada kayaknya. Demi ingin ketemu dengan yang punya rumah. Ayo Mbak Sari keluar berdaster ya, kancingnya masih kebuka 1, 2 karena habis menyusuin, rambut masih acak-acakan. Buka pintu pun sambil nutup kancing. Iya Bu, ada apa katanya gitu kan. Apa katanya? Iya, saya tetangga Bu katanya. Oh iya silakan Bu masuk. Dibukalah pintu rumah si Mbak Sari, mempersilahkanlah si tamu tadi masuk untuk duduk di ruang tamunya ya kan. Mbak Sari nggak ada kepikiran apa-apa ya, namanya ada tamu pula datang ya kan. Disuruhlah duduk gitu kan. Iya Bu, perkenalkan Bu, saya Sari, pendatang baru, mohon maaf katanya. Saya belum sempat keliling untuk sowan gitu ke tetangga-tetangga. Nggak apa-apa. Apa ya si nenek tuh manggilnya? Nggak apa-apa nak katanya. Duduklah gitu kan. Duduknya pun begini, kakinya. Mbak Sari duduk yang kikuk ya, berdaster, acak-acakan yang nggak rapi gitu. Tapi jadi ya sudahlah, mau nggak mau tuh tamu kan harus ditungguin, ditemenin gitu. Gak sempet dia pakai ganti baju gitu ya. Duduk ya Mbak Sari, sebentar ya Bu. Ditinggallah si nenek tuh, nenek cantik tadi si tamu ini ke dapur buatkan minum teh ya kan. Teh semualah, kue-kuenya tuh disiapin buat antarin ke tamu tersebut. Si Mbak Sari masih membuat teh, si nenek tuh lihat kiri kanan, ngangguk-ngangguk kayak gitu kan. Tertujulah adalah foto keluarga si Mbak Sari ini, dilihat. Oh, ada bayinya, cantik bayinya. Begitulah pikir nenek itu, karena memang disampaikannya anaknya cantik ya, gemas, lucu gitu. Memang si Kalistani gemes ya, lucu gitu. Calon cantiknya udah kelihatan gitu ya. Ya akhirnya dihidangkanlah tuh si teh tadi sama si Mbak Sari gitu. Ayo Bu silakan gitu. Ya diseruput minum. Akhirnya si nenek tadi bercerita lah. Awalnya dia di situ, dia juga pendatang, tapi memang dia dari muda sudah hidup malang melintang di Indonesia Timur sana gitu kan. Dia ikut suami juga kondisinya, terus dengan segala macam ujian cobaan yang dia ceritakan ya seperti itu ya. Mbak Sari yang manggut-manggut gitu mendengarkan ceritanya. Dia pikir Mbak Sari yang namanya pendatang ya, didatangin tetangga itu kan ingin kenal. Mbak Sari tanya, "Ibu tinggal di mana Bu?" gitu. "Oh saya di ujung jalan sana, agak jauh dari sini, cuma saya tahu kalau ada pendatang baru itu saya hafal sepanjang jalan utama ini," katanya gitu. "Oh iya Bu, iya salam kenal, saya Sari, saya istri dari Mas Rizwan, karena suami saya juga kerja di perusahaan X," katanya gitu kan. "Oh iya saya udah tahu," katanya gitu. Terus udah gitu ya dia berceritalah panjang lebar bahwa dari ceritanya tersirat nenek ini rindu dengan sosok cucu dia dan keluarga anaknya yang nggak bisa dia datang. Maksudnya bukan didatangin, kan pada umumnya seorang nenek itu bisa kapan saja mengunjungi cucu ya. Nah, nenek ini nggak bisa karena keadaan satu dan lain hal, nggak diceritain juga di sini kenapa, tapi dia sangat rindu ingin ketemu cucunya gitu. Akhirnya ya sudah bercerita ke sana kemari, pamitlah si nenek itu ya kan, minta ya undur diri lah, pamit ya. Nenek itu memang bilang gitu, kalian keluarga yang baik tuh kan, menerima tamu juga sopan, mau menerima tamu kayak saya di jam segini. Biasanya orang udah nggak mau tahu ada tamu datang atau bagaimana tuh ya dicuekin gitu.
Tapi di sini merasa nenek itu diterima dengan baik oleh Mbak Sari, disuguhin teh, kue dan lain sebagainya. Akhirnya nenek itu pamit undur diri. Oh ya, dia mengenalkan namanya. Nama saya Sumi, Sumiarti, kata si nenek itu. Oh iya Nek, panggil aja saya Nek Sumi, katanya. Oh iya katanya, saya Sari Nek, katanya. Ya udah kalau gitu saya pamit, katanya. Jangan sungkan-sungkan, kalau butuh-butuh saya di sana. Datang aja, itu yang dijelasin lah rumahnya yang inilah itulah di jalan sebelah sini yang patokannya gitulah kira-kira. Oh iya Nek, nanti ya insya Allah nanti sowan ke rumah, kata si Mbak Sari. Ya ketika suami dan adiknya ini pada sudah pulang ya, sudah pulang kerja, ya udah seperti biasa Mbak Sari sudah mengidangkan makan malam dan berceritalah Mbak Sari di situ. Mas Rizwan pun akhirnya ngomong, siapa yang kok tumben ya ada yang datang gitu. Selama aku di sini, selama Mas tinggal di sini nggak ada yang berkunjung datang sowan assalamualaikum berkenalan. Ya sudahlah, mungkin barangkali karena Mas ini bawa istri, jadi memang pengen kenal sama istri. Ya, mungkin sungkan kali kalau Mas masih sendiri di sini. Gitulah pikir si Mas Rizwan suaminya. Pada suatu saat adalah suatu hari gini. Aga ini pulang dari kantornya itu tidak tepat jam dia pulang. Biasanya dia pulang sampai rumahnya agak maghrib ya. Nah, ini jam-jam 4 sore lah ya. Aga pulang, dia nengok ke arah pekarangan. Ada seorang nenek sedang nyapu. Kata Aga gini, siapa tuh yang nyapu ya? Apa Mbak Sari nyuruh orang suruh beres-beresin pekarangan, atau memang dari perusahaan si suami untuk ditugaskan membereskan rumah-rumah pegawai itu? Nggak tahu lah, pokoknya memang si Aga nggak tahu apa-apa. Jadi ya sudah, nggak ada perasaan apa-apa juga. Si nenek itu menyapu sambil nengok, merasa ada yang datang. Mobil tadi kan suaranya besar kan, datang. Nenek itu nengok, Aga juga nengok. Langsung nenek itu nyapunya cepet-cepet, ditaruhnya sapu, pergilah dia. Si nenek itu menghilang dia. Nah, si Aga tuh mau datang ke sana, mau tahu ini nenek ini siapa gitu. Diparkirkan mobilnya, buru-buru dia keluar, carinya nggak ada. Nenek tuh hilang. Bukan hilang apa, nggak kedapetan karena dari garasi sampai pekarangan agak jauh kan. Belum nanti dia matikan kuncinya, turun apakan tas dia, memang dia bawa pekerjaan dia ke rumah lah. Nah, dia dengan kerepotannya dia sampai datang ke pekarangan tuh nggak ada lah nenek itu. Carinya lah nenek itu, kemana nenek tadi ya, katanya. Udahlah, disimpannya, dikipnya, nggak diceritakannya sama mbaknya. Aga Mas Rizwan masing-masing bawa kunci, jadi siapapun yang mau masuk ya udah nggak usah pakai assalamualaikum, minta dibukain nggak. Mereka udah pada bawa kunci, udah bebas masuk ya kan, masuk ke kamarnya. Tapi kalau Aga masuk atau pulang itu setidaknya dia laporan gitu. Dia buka pintu kamar, Mbak aku pulang gitu. Itu udah pasti absen gitu, karena saking luas rumahnya, jadi khawatir nanti mbaknya kaget gitu, tiba-tiba ada orang yang Aga udah pulang atau gini. Ya gitulah, kira-kira ada absennya lah gitu model Aga ini. Jadi kalau datang dia buka pintu, Mbak ngapain gitu, kamu udah pulang, gitulah kira-kira. Nah ini kan bukan jam pulang dia biasanya. Ya sama, dia juga gitu, Mbak diketok-ketok, Ga udah pulang gitu, kira-kira gitulah. Iya, ini aku bawa kerjaan ke rumah gitu. Terus dalam hati Aga gini, apa aku tanya ya yang tadi nyapu nenek-nenek itu? Nggak usah lah gitu. Memang pikiran si Aga nih ya sudah, itu dari perusahaan masnya mungkin yang ngirim orang OB, cleaning service atau apa itu kan. Tapi masa mempekerjakan nenek-nenek udah tua begini gitu kan. Sudahlah. Terus udah gitu, udahlah akhirnya si Aga nih kembali ke pekerjaannya, dibukanya lah laptop dan lain sebagainya yang dibawa-bawa tadi tuh. Dilanjutkan kali ya pekerjaan itu di rumah gitu kan. Dek, temenin dulu ya Kalista, Mbak mau beres-beres di dapur. Oh ya udah Mbak. Udahlah, omnya lanjut aja di laptop ya kan. Udah gitu, pergilah Mbak Sari ini ke dapur, bebenah. Dibuka lah pintu dari pintu belakang ke langsung pekarangan rumputnya itu kan. Dilihatnya sama dia, kok bersih, kemarin berantakan banget. Siapa lah ini yang beresinnya? Udahlah kali memang ada yang bersih-bersih gitu, pikir si Mbak Sari. Nantilah mau nanya sama si Mas Rizwan, apa iya gitu ada petugas yang memang khusus bersih-bersih setiap minggu sekali kayak atau sebulan sekali. Sudahlah pikir Mbak Sari, ya memang barangkali dari kantor si Mas Rizwan ini yang datang petugas cleaning service yang membereskan. Nggak tahu lah, udah si Mbak Sari udah nggak mau pusing mikirin yang aneh-aneh gitu, dan dia emang udah lupa aja gitu.
udah tadinya memang mau nanya sama suaminya, cuma ya tidak terkomunikasikan dengan baik gitu. Sama halnya kayak tadi sih, agak ya sudahlah, barangkali memang dari kantor Mas Rizwan, cleaning service-nya yang disuruh, dan ya seperti itulah pikiran mereka, yang kalau mereka merasakan sesuatu hal-hal yang aneh itu tidak tidak terkomunikasikan dengan baik gitu, saling mengkip, karena ya sudahlah, barangkali begini begitu. Itulah sebetulnya di situ letak kejadiannya. Mbak Sari, dia mengisi hari-harinya sebagai freelancer. Jadi dia bekerja paruh waktu, part time, dalam seminggu dikasih pekerjaan umpama sama perusahaan apa gitu, online ya. Dia harus membereskan itu dalam waktu seminggu, harus selesai. Ya dia kayak seperti inilah ya, penulis. Jadi dia menulis artikel lah, kayak gitulah kira-kira. Jadi ada pada satu waktu Mas Rizwan dan adiknya belum pulang. Biasanya dia sebelum maghrib udah pada sampai rumah. Ini sampai isya lewat pun belum ada yang sampai ke rumah. Si adik biasa ditaruh di kasur yang depannya TV. Nah, dari ruangan itu nggak jauh memang meja kerja yang diletakkan di situ, memang khusus untuk yang mau kerja. Ini nggak di kamar ya, masih di ruang TV ya. Gitu terus, tapi terhalang tembok. Ini meja kerja, ini kaca. Jadi kalau kita lihat kaca, kelihatanlah si adik sedang boboan di kasur tadi. Pekerjaannya ini kan harus selesai, karena sudah mau due date-nya harus diserahkan. Kerjaan dia selama seminggu, dia menyelesaikan itu ngebut. Biasanya sih kalau dia bekerja paruh waktu gitu, ya anaknya udah ada yang megang, suaminya udah pulang ya Mas Rizwan. Nah ini belum gitu. Jadi ya udahlah, si adik ku taruh aja di kasur tadi depan TV itu gitu. Sedangkan kalau melihat si adik mantau itu dari kaca pun gampang kelihatan. Tiba-tiba si adik nangis, adik nangis. Kalista tiba-tiba weak, nangis ya. Udahlah, lagi asik, dia nengok, dia lihat kaca. Si Mbak Sari ini lihat anaknya. Kalau dilihat ke kaca, suara si adik diem, berhenti gitu nangisnya. Kalau si si Mbak Sari lanjut lagi laptop, nangis lagi. Ya Allah, nggak beres nih, kenapa nih anak? Dilihat lagi ke kaca, nggak kenapa-napa kok, kayak diem langsung, suaranya tuh tangisannya diem gitu. Jadi pas tengokan ketiga, ya kan, dari kaca itu kayak jelas punggung ya, belakangnya punggung kelihatannya. Tapi dia nggak madep ke depan gitu, ke sini nggak, ke belakangin kita. Kan ruangan tamu itu terang, ruangan Mbak Sari juga terang, jadi kalau ada apa-apa kan kelihatan gitu. Jadi pas ketika lagi begini, dia nengok yang ketiga kalinya ke kaca. Di kaca ada apa? Mau sosok si nenek ya, nenek itu kayak posisi mau bangun dari berdiri, mau nunduk, mau ngangkat, tapi kelihatan dari tempat Mbak Sari sedang kerja di laptop. Set, itu ketika ngambil si adik tuh ya, si adik kecil, si Kalista, pas diambil itu dada si Mbak Sari rasanya astagfirullah, duduk. Gak, siapa itu gitu. Apalah yang kulihat itu betul nggak itu? Kayak ada nenek-nenek mau ngambil anakku gitu. Posisinya pun udah bongkok begini udah ngambil. Pas aku lihat begini aku bangkit, nggak ada. Sampailah ke si tempat tidur Kalista, mau aku ambil itu si adik. Nggak nangis. Jadi siapa yang nangis tadi? Tolonglah. Udahlah, perasaan gak karu-karuan, bagus. Udahlah, aku tunggu dulu suamiku pulang, baru aku lanjut lagi kerja. Jadi adiknya ada yang nungguin gitu. Tunggunya lah, suami tuh gak pulang jam 10, orang tuh pulang. Pertama si Aga jam 9, barulah suaminya pulang, Mas Rizwani jam 10 gitu kan. Dia gak mau cerita sama adiknya, dan dia gak mau cerita juga sama suaminya. Ditaruh, disimpen aja itu perasaan takut tadi, tapi akan diceritain pada suatu saat nanti lah gitu, pikir si Mbak Sari. Lama-lama perasaan gak enak ini kan terus menghimpit gitu. Ini kayaknya aku harus ceritain lah ini sama si suamiku ini, nggak bisa nih aku keep ini terus, karena perasaan banyak lah yang aku rasain, tapi kayak masa sih gitu, kayak nggak mungkin deh gitu. Tapi nantilah, belum waktunya. Itulah pikir Mbak Sari. Nggak sampai di situ, makin lama makin banyak yang dirasakan keanehan oleh Mbak Sari. Mbak Sarinya kebingungan sendiri, cerita
sama suami. Nanti suami nggak percaya, selama ini dia tinggal di sini nggak pernah dia ada cerita aneh-aneh, atau barangkali memang dirahasiakan, nggak ceritain ke aku kali ya. Tapi suatu saat aku akan cerita sama dia. Jadi suatu saat adalah siang, kayaknya ya siang lah pokoknya, ya udah di depan TV itu aja orang itu, Sayu terdengar adalah suara yang nyapu. Hah? Kayaknya kalau tetangga nggak mungkin lah nyapu, kan jauh rumahnya. Siapa lah itu yang nyapu ya? Dengarnya lagi srek srek, sapu lidi, sapu nyapu rumput. Nah itulah, balik lagi kepikiran apa iya dari perusahaan si suaminya, kan ini udah sebulan kemudian ya, atau beberapa minggu kejadian si adik mau diambil sama si nenek-nenek itu. Beberapa minggu kemudian lah didengerinya lah dia nyapu. Kali dari Mas Rizwan pun nggak ada cerita-cerita apa-apa sama aku, katanya. Didengernya lah gitu kan, kok siang pula nyapunya, kata si Mbak Sari. Bangkitlah Mbak Sari, akan mau nengok ya, akan mau ngeliat siapa sih itu yang nyapu tuh. Dia berdiri, dia penasaran, tapi dia nggak keluar, dia ngintip dari pintu. Jadi kan pintu rumah pinggirnya kaca gitu, kaca lebar-lebar gitu, pakai gorden putih. Jadi disibakkan lah ya tuh si gorden putih, dilihat lah ke sana. Sejauh mata memandang, memang jauh, cuma kedengeran suara sapu tadi sampai ke ruang tamu. Jauh lagi. Adalah sosok nenek-nenek itu. Kata Mbak Sari gini, mirip sama nenek yang mau ngangkat si adek gitu kan. Lihat gitu kan, nenek ngapain? Kok nyapu dia? Siapa yang nyuruh? Katanya. Tutupannya lagi hordeng tuh. Udahlah nanti ku tanya lah sama Mas Rizwan, katanya. Penasaran kan dia. Udahlah langsung lah dia ke situ lagi nemenin si adek. Diangkatnya lah si adek, bawanya lah ke kamar. Matiin TV-nya. Dah tutup hordengnya sedikit, kunci pintunya. Ya kan? Dari kamar tuh juga masih kedengeran, cuma ya paling nggak di kamar lah gitu dia. Rasa dia tuh kalau udah di kamar aman gitu kan. Kalau rumah tuh kan gede, minta ampun kan, luas. Kalau di kamar kan terbatas lah gitu. Itulah pikir si Mbak Sari, kalau udah rasa dia aman tuh di kamar lah tuh. Ya itu yang dilihatnya tadi sama Mbak Sari, nenek, sosok nenek. Tapi ya gitu, belakangnya lagi memungungi. Cuma ditunjukin belakang. Cuma dipikir-pikir gini, kok nenek ini kok compang-camping gitu. Apa kali apa kayak nggak keurus gitu. Udah di kamar aja dia di apa sama si bayi itu. Kedengeran nyapu, nggak suka selesai nyapu aja nenek itu. Ketika suaminya pulang agak mau maghrib gitu kan, ini dipikirin sama Mbak Sari, ini harus aku ceritain ini sama suamiku, ini nggak bisa nyapu simpen sendiri, aku nanti yang takut sendiri, aku nanti yang digangguin. Mana aku berdua masih adek, orang tuh kerja, aku di sini, ya ilah ilallah. Baguslah aku cerita sama mereka, sama si ya barangkali adiknya juga merasakan hal yang sama, cuma dia nggak cerita kayak kan. Tibalah malam hari, jam waktu makan malam, aku harus cerita lain sama mereka, karena waktu mereka bisa bercerita bersama itu di waktu jam makan malam. Ini Mas, jadi Mas, aku mau nanya nih Mas di sini pernah didatangin setidaknya tamu enggak kan ya? Aku didatangin bilangnya sih tetangga sowan datang ke rumah memperkenalkan diri, aku tinggal di sini gitu. Tapi Mas selama ini enggak. Oke. Yang kedua Mas, betul lah, antara percaya nggak percaya kalian ya, aku yang ngalamin. Jadi aku ngerjain kerjaanku ini di laptop, si adik nangis. Tahu apa Mas? Kulihatlah dari kaca tuh kan, adalah nenek-nenek mengangkat anak kita, mengangkat si Kalista, kata kita. Ceritainnya lah semua sama suaminya. Bengong lah suaminya. Kok enggak aja mah ceritanya? Kamu tuh terlalu capek barangkali, halusinasimu aja itu mah. Enggak, inilah yang aku rasain, katanya. Mas kan kerja nggak ngerasain apa-apa, aku yang di rumah ini sama si bayi gitu, katanya. Lah semua lah ceritain. Agak langsung agak cerita di situ. Iya Mas, saya juga pernah Mas. Saya mau nanya nih Mas, apa dari perusahaan Mas, dari kantor Mas emang ada cleaning service atau OB atau apa itu diinstruksikan atau ditugaskan membersihkan pekarangan rumah-rumah dinas di seputaran ini? Dulu ada, kata Mas Rizwan, dulu ada. Cuma
sudah ada pengurangan dan akhirnya di PHK. Jadi itu dilimpahkan ke masing-masing yang punya rumah atau yang menghuni gitu. Bengong lah si Aga, ceritain lah sama si Aga. Jadi gini mas, saya pulang waktu itu sore, sekitar jam 4 ya. Memang saya bawa kerjaan ke rumah, itu ada yang nyapu mas. Saya kira ya dari kantor mas lah ya, tapi kok bisa mempekerjakan nenek-nenek. Tek, Mbak Sari yang terakhir ini mau diceritakan suaminya belum sempet, kebetulan Aga yang cerita. Dilihatlah sama Mbak Sari ke Aga. Serius gak? Udah lama itu? Udah mbak, udah ya ada bulan lalu lah gitu. Pantes mbak kalau lagi bersih-bersih dapur buang sampah keluar, kok bersih pekarangan. Dan maaf ya mas, aku juga lihat mas, aku juga dengar ada orang yang nyapu mas di lapangan, nyapu di pekarangan rumah kita. Jadi aku intip dari jendela, itu siapa yang nyapu? Sosok nenek-nenek mas, sama lah seperti sosok kayak Aga yang Aga ceritain mas. Berdegup kencang lah dua-duanya, Aga dan si Mbak Sari. Aku kalau gini nggak bisa mas, kita punya bayi, namanya bayi itu rentan loh mas sama hal yang kira-kira goib ya. Itu bisa diganggu, bisa. Aku nggak habis pikir mas, aku nggak mau kalau selalu seperti ini gitu. Bingung mas Rizwan, kalau kita memang logikanya itu orang, siapa mas? Ada emang nenek-nenek yang disuruh dan mau nyapu halaman rumah seluas ini, dan setiap rumah dinas kan luas-luas mas. Nenek renta kayak gitu, tahu mas apa penampilannya? Compang camping mas. Alah pokoknya kasihan lah, aku tuh lihatnya kayak nggak terurus gitu. Nih anak-anaknya kemana sih gitu, kira-kira gitulah Mbak Sari menceritakannya. Jadi gimana mas, kita juga punya kesempatan tinggal di sini nggak lama, kata Mbak Sari gitu. Marah Mbak Sari, nggak mau dia di situ. Pokoknya cari jalan keluar lah, gitulah intinya Mbak Sari menceritakan itu sama Mas Rizwan sama suaminya. Pokoknya mas, aku nggak mau tahu, aku pengen pindah dari sini segera. Ini durasi kita tinggal di sini juga kan nggak bisa lama di sini. Mas kayaknya santai-santai aja. Kapan kita ada waktu bisa lihat-lihat rumah? Aku nggak mau di sini. Terus terang, aku udah nggak betah kalau di sini. Aku balik lagi ke rumah ibuku. Terjadilah pertengkaran. Akhirnya berpikir keras, ya ampun, kok bisa ya? Mas Rizwan tuh sampai bilang, aku lama loh tinggal di sini gitu. Ya memang di rumah itu belum lama, cuma selama dia tinggal di situ sebagai karyawan yang ada di wilayah itu, alhamdulillah nggak pernah aneh-aneh. Nah begitu juga di rumah itu, nggak ada aneh-aneh. Kita nanti hari libur Sabtu Minggu kita cari-cari rumah. Iya pokoknya harus keluar dari sini, aku nggak mau. Ya sudah, gimana lagi ya Mas Rizwan? Ya memang juga kalau nggak cari rumah, bagaimanapun itu rumah harus out kita dari situ. Akhirnya proses pencarian pun nggak mudah gitu kan, dengan banyak pertimbangan. Yang daerah sini harganya agak mahal tapi dekat, tapi agak jauh sedikit murah tapi kok ya jauh gitu. Ya proses pencarian itu memang memang memakan waktu yang agak lama ya, tapi ya udah, namanya harus kan, nggak dicari ya tetap harus keluar dari rumah ini. Ya mau nggak mau kan kita harus berusaha nyari gitu kan. Ya akhirnya gangguan aneh itu nggak habis-habis datang mendatangi Mbak Sari ya. Si sosok nenek Sumi ini datanglah ke mimpi Mbak Sari. Nek Sumi itu datang di mimpinya dalam keadaan compang camping, dekil, kucel, nggak terurus, kayak dia minta tolong. Nak, katanya, tolong jangan tinggalkan aku ya nak ya. Aku ini dulunya tinggal di rumahmu ini. Di situ Mbak Sari rasanya kayak nggak mimpi gitu. Nek, ini nenek yang datang ke rumah, katanya. Pas datang ke rumah cantiknya minta ampun, kok jelek kali di mimpi. Tolong, katanya, akulah dulu penghuni rumahmu di sini. Aku sayang sama cucuku, tapi cucuku meninggalkanku dengan orang tuanya hingga aku wafat di sini karena sakit menahan rindu ingin bertemu cucuku, katanya. Jadi ketika kalian datang menghuni rumah ini, membawa apa ya, dengan buah hati kalian, aku merasa bahagia ada yang menemaniku di sini.
karena ya mengobati kerinduanku lah dengan cucu. Aku melihat anakmu rasanya itulah cucuku, katanya. Wih, kak mau lah Mbak Sari ya kan, wih diambilnya anakku, katanya. Ya Allah, terus jadi maunya apa Nek, katanya. Tolonglah Nek, jangan ganggulah keluarga kami, katanya. Aku masih sayang sama kalian, tolong kalian jangan pergi, katanya. Aku udah sangat sayang dengan anakmu, katanya. Pantes lah selama ini dipikir si Mbak Sari ini, wih pantes lah si adik ini sering nangis, nanti yang ketawa, nanti ngekek, ada lah yang ngajak bercanda. Nenek inilah ternyata yang suka ngajak bercanda, suka ngajak memang baik, dia menolong ya kan, bersihin rumah lah gitu. Nanti si adik nangis, bisa lah nanti ketawa, nanti dari ketawa nangis lah, tadi apa ini sama nenek itu. Cuma ya gitulah, alhamdulillah memang agak menolong ya, cuma kan takut, ngeri sedap ya kan, kalau dia nampakin dari belakang aja mau ngambil si adik. Wih ya Allah, rasanya kayak mencopot jantung Mbak Sari saat itu. Tapi tolonglah Nek, kami ini punya kehidupan juga, kata Mbak Sari. Tolonglah jangan ganggu kami, tolong, kata si nenek tuh gini, tolong juga lah nenek ini yang rindu kali lama cucu, katanya. Udah nggak bisa, nggak pernah ketemu cucu sekalipun, katanya, sampai usia nenek ini nggak ada, katanya. Tolonglah, jadi obat menghibur tuh ya anak kalian, katanya. Ditanyanya lah sama si nenek ini, kalian mau pindah kemana, katanya. Kenapa kalian meninggalkan rumah ini, nggak betah kalian, katanya. Apa aku ini mengganggu? Aku terlalu sayang, jadi rasanya jadi aku menampakkan itu bukan aku mau menakuti kalian, katanya. Aku mau berbaik dengan kalian, katanya, menjalin hubungan baik dengan kalian, aku menjaga anak kalian, katanya. Tetaplah Mbak Sari nggak mau, itu anakku, tolong Nek jangan ganggu kehidupan kami, gitulah katanya. Aku nggak mau, aku sayang sama anak kalian, katanya. Ya Allah, apalah berdebat lah di situ sama si nenek itu. Terbangunlah si Mbak Sari ini, banguninnya suaminya, mas, katanya. Mas, udah mau subuh gitu. Keringet, semua keringetan. Aku mimpi mas. Kenapa kamu mah, katanya. Ya Allah, astagfirullah. Terdiamlah dia mulutnya, nggak langsung cerita sama suaminya. Nggak lama azan subuh. Ayolah mas, kita sholat dulu, katanya. Bergegaslah dia siap-siap untuk sholat ya. Tibalah makan sarapan. Kumpul lagi lah dia sama si Aga, sama si Mas. Diceritakannya semua di situ. Kalau dia mimpi begini. Aku nggak mau mas. Aku mau keluar dari rumah ini. Aku udah nggak nyaman. Aku nggak tenang. Ternyata rumah ini sudah ada pemiliknya dan penunggunya, yaitu nenek yang datang ke rumah waktu Namuk ke rumah. Itulah nenek itu ternyata. Bengonglah suaminya. Ya Allah, astagfirullah. Iya mah, katanya. Ceritainnya semua. Pokoknya aku nggak tenang tinggal di sini. Nenek itu udah sayang sama Kalista. Memang betul lah, memang dijaganya masih nenek ini si Kalista. Dulu masih di rumah eyangnya di sana di Pulau Jawa sana. Kalau nggak nangis, rewel, ngamuk, wah ya Allah, udahlah pokoknya cengeng banget. Tapi di sini dia pengertian. Rasa-rasanya gini, mas, ini Kalista kok pengertian ya? Apa karena kita di rantau orang, di tempat jauh, perantauan? Nih anak pengertian banget, nggak pernah rewel, nggak pernah nangis. Ternyata nenek itulah yang cerita, akulah yang jaga dia, akulah yang mengapakan ini dedek ini, si anak ini, biar nggak cengeng, biar nggak nangis. Jadi semata-mata dia juga bantu kalian, katanya, sambil mengurus si Kalista. Ya Allah, merinding aku. Ya udah, nanti mas cari jalan keluar dulu ya. Nanti mas cari info-info deh ke teman-teman gimana caranya kita adakan pengajian barangkali di sini, kita undang teman-teman kantor gitu. Kayaknya itu lebih baik ya gitu. Terserah lah mas, mau caranya kayak gimana, aku udah terserah lah. Pokoknya kita harus secepat mungkin dapat rumah dan di sini aku mau tenang gitu. Yaudah, akhirnya Mas Rizwan di kantor cari-cari lah orang yang bukan ulama, ustadz yang bisa mengusirnya secara halus sih, secara baik. Mau diadakan pengajian lah, diadakanlah pengajian di rumah Mbak Sari dan Mas Rizwan. Orang kantor semua mengundanglah Pak Ustadz. Akhirnya pengajian itu terlaksana dengan baik, sholawat apa segala macam. Tibalah ada seorang teman Mas Rizwan, ya perempuan, cewek, belum nikah, tiba-tiba kesurupan. Masuk nenek itu ke situ. Teriak-teriak dong. Wah. Pegang sama Ustadz.
mencekam rasanya. Wah, yang ngaji itu rasanya udah pada ketakutan kan. Ditanya sama ustadz itu, kenapa kamu, katanya. Teriak-teriak, jangan tinggalin saya, katanya. Pokoknya teriak, dia nggak mau ditinggalin. Akhirnya udahlah, diskusi, komunikasi sama ustadz tuh terjalin lah antara si nenek itu yang masuk ke badan teman kantor si Mas Rizwan kan. Intinya dapet lah si ustadz itu. Jadi mau kamu apa, katanya. Aku udah sayang kali lah sama anak Ibu Sari ini, katanya. Aku udahlah, pokoknya udah nggak usah takut sama aku jaga, aku kangen, aku nggak pernah ketemu cucuku, katanya. Tapi nggak gitu, Bu, nggak gitu, kamu ini mengganggu, kamu ini jin yang mengganggu gitu kan. Udah, kami ingin hidup masing-masing dengan tenang, janganlah kami jangan mengganggu lah, gitu lah kira-kira kata ustadz itu. Wah, pokoknya dengan segala cara dibacakan lah sholawat dan sebagainya. Akhirnya nenek itu di dalam tuh kepanasan berzikir, karena zikir yang dilantunkannya terus sama ustadz itu kan. Lama-lama barangkali kepanasan atau gimana lah, panas kata nenek itu. Sampai tibalah dia minta ampun kata si nenek itu. Iya, saya keluar dari sini, kamu janji nggak ganggu lagi keluarga ini ya, katanya. Dengan wah, itu ustadz tuh kerja keras banget ngeluarin itu tuh, karena terlalu kuat sih yang menghuni ini. Dia kekeh nggak mau ninggalin. Akhirnya sekian lama alot ya di debat tadi, akhirnya nyerahlah si nenek itu. Udah kepanasan juga kan, bukan istighfar, sholawatan, bacaan ruqyah dan lain sebagainya dari ustadz itu yang mengalahkan dia. Akhirnya dia keluar lah, dia janji nggak akan lagi ganggu. Betul ya, kalau masih nanti datang lagi ganggu, nanti apa kata ustadz tuh, ku kasih lagi hukuman yang lebih dari ini, katanya, menyakitkan untuk kamu, katanya. Akhirnya keluarlah si nenek itu, nyerah kali ya, udah nggak kuat, berjanji lah dia memang nggak mau ganggu lagi. Tergeletak lah teman kerja si Mas Rizwan ini, lemas, dah ya Allah, berkeringat semuanya. Kasihlah minum, udah sadar, bengang dia. Tadi aku kenapa, katanya. Akhirnya dibacain doa dan lain sebagainya. Pengajian pun dimulai lagi. Akhirnya sudah. Akhirnya hari-hari berikutnya gangguan-gangguan sudah tidak lagi dirasakan sama Mbak Sari. Mbak Sari pun merasa tenang, tapi nggak sampai situ. Mbak Sari tetap nagih, mana, ayo kita pindah dari sini. Ini bukan rumah kita, Mas. Gitu. Akhirnya Mas Rizwan oke. Sepanjang pencarian rumah, fix dapet rumah yang diinginkan oleh mereka berdua. Pada saat itu nggak lama dia pindah. Dan rumah dinas itu statusnya kosong. Dikembalikanlah, serah terimakan kunci rumah tadi ke perusahaan tempat kerja Mas Rizwan, ke bosnya ya, ke atasannya. Bahwa keadaan pegawai yang dengan namanya Rizwan sudah memiliki rumah pribadi gitu. Udah akhirnya hidup tenang, alhamdulillah. Gitu aja. Jadi pelajarannya di sini yang dipetik, kalau menempati rumah baru atau rumah yang akan kita huni, mungkin barangkali banyakin zikir kali ya, kula nuwun, permisi gitu kali ya. Jadi ya itulah, memang jin ada di mana-mana. Oke, gitu aja. Jangan lupa klik subscribe, like, dan kasih komentarnya ya. Makasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.